Mulai ya. Baik, kita mulai dari ayat-ayat terkait dengan qard ya. Nanti kita pahami dulu qard itu adalah qardun wa may yuqridullaha qardan hasanan. Artinya pinjaman atau utang. Nanti kita akan lihat ya pengertiannya juga. Jadi qard itu adalah utang atau pinjaman ya. Qardul hasan berarti utang yang baik. Kenapa? Karena utangnya itu tidak memberikan tambahan ya. Baik, kita mulai dari ayat-ayat tentang qard. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi utang ya atau pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala qardon hasanan ya, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, maka dikatakan Allah akan melipat gandakan ya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya ya dengan berlipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki kepadanya ya, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, bahwasanya siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah ya, pinjaman kepada Allah di sini maksudnya adalah apa? Ya, pinjaman kepada Allah itu maksudnya adalah ya berinfak, kemudian bersedekah, kemudian juga melakukan amal-amal kebaikan dengan harta yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kenapa qard? Kesannya qard ya, karena nanti uang yang kita sodakohkan, kita infakkan, kita pinjamkan, kita hibahkan, kita berikan, kita wakafkan, itu akan apa? Akan dibalas, akan diberikan kembali pahalanya yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia juga ya. Misalnya seseorang itu bersodakoh gitu ya, terutama nanti yang paling utama sodakoh itu adalah untuk keluarga ya, untuk orang tua ya. Kalau sudah menikah berarti ya untuk pasangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya uang kemudian dikasihkan ke orang tua gitu biasanya itu ya, itu insya Allah itu bisa cash langsung ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya di dunia dan juga nanti tentu saja di akhirat ya. Jadi qardul hasanan, tapi dalam konteks ini kita bicara tentang qardon hasanan, artinya pinjaman yang baik, utang yang baik. Kenapa utang yang baik itu bisa membantu orang lain ya, kemudian kita juga akan mendapatkan pahala juga gitu ya. Nanti konteksnya dalam di perbankan atau di lembaga keuangan itu biasa nanti dalam bentuk qardul hasan. Ada beberapa sekarang juga lembaga EduQard ya, kemarin datang di wilayah Jakarta Selatan itu dia ada satu lembaga EduQard. Saya yakin mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Jadi bentuk pinjaman kepada mahasiswa gitu ya, yang mungkin dari sisi uang kuliahnya dia tanpa bunga gitu ya, tanpa bunga gitu ya, tanpa adanya riba. Nanti mungkin kalau perlu boleh tanya-tanya ke saya gitu ya. Tapi di websitenya juga udah ada tuh EduQard namanya ya. Itu yang pertama. Jadi kita bicara tentang ayat tentang qard Al-Baqarah 245 ini sebenarnya bicara tentang qardon hasanan. Jadi pinjaman atau utang yang baik. Ya, saya yakin teman-teman mungkin ada yang tahu ya, beda antara qard dengan utang ya. Biasanya maksudnya beda antara utang dengan pinjam. Jadi kalau utang itu dalam bentuk pengembaliannya itu harus apa? Nilai yang diutangnya. Sementara kalau pinjam ya, pinjam itu biasanya yang dikembalikan itu harusnya barang yang dipinjamnya. Ya, misalnya pinjam apa tuh? Buku, kan bukunya dikembalikan. Ya, kalau pinjam uang bukan pinjam, sebenarnya dia adalah utang ya, artinya dain, utang. Jadi dia itu utang, maka yang dikembalikan itu bukan uang yang diutang itu, tapi nilai yang sama dengan uang yang dipinjamnya atau yang diutangnya ya. Tetapi kemudian ya ada beberapa menggunakan kata-kata qard juga. Jadi kalau orang pinjam ya oke lah ya, jadi boleh aja ngomong pinjam ngomong utang. Tapi sebenarnya secara spesifik kalau pinjam itu yang wajib dikembalikan itu adalah bendanya, sementara utang yang dikembalikan itu adalah
adalah nilainya, ya bukan bendanya. 6. Itu yang pertama, Al-Baqarah 245. Yang berikutnya adalah di surat Al-Baqarah 282 tadi yang saya sampaikan di awal, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, di situ ada kata-kata dain. Dain itu adalah utang, ya, utang. Jadi transaksi, misalnya saya beli sepatu misalnya, atau saya beli buku, ya. Saya beli buku, kemudian saya bayarnya itu nanti, gitu ya. Saya bayar itu nanti. Nah, maka itu disebut dengan apa? Dengan dain. Artinya saya punya utang, gitu ya. Nah, itu kan harus dibayar, gitu ya. Berarti di situ ada transaksi qard, ada transaksi pinjaman atau utang, ya. Ada transaksi utang piutang. Idza tadayantum bidainin, ya, apabila kalian melakukan transaksi dengan sebuah transaksi yang tidak tunai ila ajalim musamma, ya, jadi bayarnya itu bisa nanti, gitu ya, ditangguhkan pembayarannya baik itu cash ataupun juga dicicil. Itu adalah dain, ya, ada dain, ingat, ya. Nah, itu adalah utang, ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat kedua, ini juga cukup famous, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maknanya, ya, kita tuh diperintahkan untuk apa? Saling tolong menolong, ta'awun 'alal bir wat taqwa, ya, dalam kebajikan, dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan kita otomatis dilarang untuk tolong menolong dalam apa? Dalam kemungkaran, ya, dalam bentuk pelanggaran. Jadi di sini konteksnya juga bahwa ketika kita meminjamkan kepada orang lain, ya, ataupun lembaga, ya, membuat produk qard, sejatinya itu adalah membantu orang lain. Jelas, ya. Ya, misalnya ketika mungkin ada teman kita, ya, kehabisan ongkos misalnya, atau uangnya habis, kemudian pinjam duitnya dong, gitu ya. Nah, itu berarti pinjam tuh, atau sebenarnya utang, gitu ya. Utang duitnya dong, ya udah utang, gitu ya. Misalnya mulai dari mungkin 100.000, 50.000, gitu ya. Atau mungkin pas lagi makan di kantin, ya, tiba-tiba duitnya kurang nih, gitu ya. Oh, yaudah pinjam duitnya. Nah, itu berarti pinjam. Nah, meminjamkan, ya, mengutangkan uang kepada orang lain, ya, dalam hal ini Al-Maidah ayat kedua itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk bagian dari ta'awun, tolong menolong. Iyalah, kita menolong orang lain, ya. Kalau utangnya nanti dalam realitanya, ketika utang, ya, utang memang karena kebutuhan, karena keperluan, kemudian juga tidak sering-sering, ya, boleh, gitu ya. Tapi kalau utangnya mungkin lebih besar, kemudian juga mungkin beberapa kali, atau mungkin tahu orangnya itu mungkin tidak mampu untuk membayar, gitu ya, itu, ya, perlu berhati-hati, ya, dalam hal ini, ya. Ya, biasa kalau saya biasanya apa, ya, kalau utang, misalnya mau utang 1 juta nih, gitu ya. Aduh, saya lagi nggak ada, itu juga memang pengalaman, kayaknya orangnya agak susah mengembalikan nih, gitu ya. Udahlah, saya kasih aja 100.000 lah, ini nggak usah dibayar lah, gitu, dikasih aja, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga perlu berhati-hati juga. Kalau yang masih muda-muda sih masih enggak, ya. Biasa kalau yang sudah dewasa biasa suka ada yang utang, ada saja yang utang, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Sebenarnya pada dasarnya, ya, kalau kita mampu, kita istilahnya itu percaya, orangnya juga amanah, ya, ini perbuatan yang sangat mulia, gitu ya. Sangat mulia sekali ketika kita bisa mengutangkan ke orang lain, gitu ya. Nah, tapi tadi orang yang punya utang itu juga harus betul-betul sadar bahwa dia harus mengembalikan, kan, gitu ya. Banyak, ya, istilahnya itu meme video yang ada di medsos itu, ketika utang itu baik banget, kita mau pinjam itu ngerayu-ngerayu, gitu ya. Giliran kita tagih utang, ya, galakan dia, gitu ya. Galakan dia daripada kita, gitu ya. Kita mah niatan nagih utang uang kita, gitu ya, kok malah galakan dia, gitu ya. Malah dia yang marah-marah. Dan ini, ya, realita, ya, banyak terjadi di masyarakat, gitu ya. Sangat bagus untuk mengutangkan ke orang lain. Kalau utang, ya, kalau tidak terpaksa, sebaiknya, ya, janganlah, gitu ya. Jangan utang, gitu ya. Karena kadang utang itu, ya, tadi harus dikembalikan, ya, mau dikembalikan di akhirat, gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini 3 ayat pertama, yaitu Al-Baqarah 245, kemudian Al-Baqarah 282, dan Al-Maidah ayat yang kedua, ya. Ini artinya bahwa qard, pinjaman,
ya membantu orang lain, mengutangkan uang kepada orang lain itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan catatannya tentu saja harusnya kata-kata qard ini juga nanti dikaitkan dengan ayat-ayat tentang riba. Tapi saya yakin sudah ada ya, kemarin sudah dibahas tentang ayat-ayat tentang riba, nanti juga akan nyambung ketemu. Jadi teman-teman semuanya, kalau di kuliah itu yang bagus itu kan dia bisa mengkorelasikan ya antara yang satu, antara misal satu dosen dengan satu dosen yang lainnya, atau antara satu topik dengan topik yang lainnya. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang misalnya tadi itu tentang tijaroh misalnya ya, tentang bisnis misalnya, atau tentang keuangan misalnya, atau mungkin tentang utang piutang atau tentang riba. Oh, ketemu juga nih ya. Atau mungkin kalau ini kan tentang utang, tentang penulisan Al-Baqarah 282, 245 itu tentang qardul hasan. Nanti di 279 misalnya itu ada tentang riba. Oh, dia nyambung nih begini. Jadi nanti keilmuannya itu menjadi utuh ya, kalau bahasa Sundanya itu masagi. Jadi utuh lah keilmuannya, hatam gitu ya, bisa menyambungkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya memahami ya dari satu ayat saja itu mungkin masih parsial, tapi kalau kita kaitkan dengan yang lainnya, oh betul. Misalnya begini, ila ajalin musamma faktubuh, maka tuliskanlah. Oh, berarti ini wajib dong untuk menulis. Iya betul, hukum asalnya itu adalah wajib untuk menuliskan transaksi yang tidak tunai ya. Tapi kalau mungkin ada teman kita utang dong 5.000 nih mau buat beli es misalnya gitu, udah tunggu saya tulis dulu nih gitu ya. Kalau memberatkan ya, kalau yang kecil-kecil ya nggak wajib untuk ditulis. Masa utang 5.000 dicatat ya, sebenarnya boleh aja sih dicatat, tapi tidak menunjukkan kepada kewajiban ya. Karena kalau kewajiban kan berarti kalau tidak dilakukan tuh berarti dia dosa gitu kan ya. Tapi kalau hanya sunnah, yaudah utang dong 2.000, yaudah nih saya catat dulu ya utang 2.000 ya, ya boleh aja gitu ya, boleh. Atau mungkin tetangga nih mungkin ada minjem 50.000 atau berapa gitu ya. Kalau orang ingat, udahlah nggak apa-apa, nggak usah ditulis, inget kok insya Allah gitu ya. Nah itu biasa dari yang punya piutang. Tapi kalau yang punya utang itu sebaiknya ditulis. Jadi anjuran untuk menulis itu kalau saya pahami secara kontekstual itu sebenarnya kepada orang yang punya utang gitu ya. Jadi biar dia tahu, biar dia sadar gitu ya, biar dia sadar, jadi dia mau mengembalikan gitu ya. Baik, ini ayat-ayatnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis terkait dengan qard ya. Hadisnya juga tadi didapatkan, yang pertama hadis riwayat Muslim ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi ya. Siapa saja yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim, dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan di akhirat ya. Jadi ketika kita tuh menolong saudara kita yang muslim, yang mukmin ya, sebenarnya nanti juga manusia yang lainnya, bahkan tadi binatang juga gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita pada hari kiamat ya. Kemudian dikatakan wa mayyasaru ala mu'siri ya, siapa saja yang memberi kemudahan ya kepada orang yang kesulitan, khususnya membayar utang ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi riwayat Muslim ini juga sebenarnya bicara tentang apa? Tentang memudahkan dalam utang piutang gitu ya. Misalnya kita punya piutang nih ya, ada orang lain utang ke kita, kemudian ternyata orang tersebut memang betul-betul ya tidak bisa bayar gitu ya, mau diperas kayak gimana juga nggak bisa bayar gitu ya. Nah maka ya sebaiknya kita ila ajalin musamma ya, atau fanadiratun ila maisaroh gitu ya. Jadi ya yaudahlah nggak apa-apa, silakan nanti kalau sudah punya duit saja. Itu salah satu dari makna dari hadis ini. Ya nggak bisa, pokoknya harus bayar sekarang ya, mau bayar atau saya ambil barangnya nih gitu ya. Kalau ada barangnya sebenarnya masih agak mending gitu. Kalau nggak ada gitu ya, mau pakai kayak gimana lagi gitu. Artinya makna dari hadis ini adalah ketika kita punya piutang di orang lain utang ke kita gitu ya, maka orang tersebut betul-betul nggak mampu untuk bayar utang gitu ya, maka ya udah fanadiratun ila maisarah. Jadi yaudah silahkan nanti lagi kapan lagi bisa bayar utangnya. Nah ini dalam konteks personal. Kalau nanti dalam konteks company atau
mungkin juga corporate gitu ya, tentu saja ada transaksinya. Artinya ada aturannya, bayar tanggal sekian gitu ya, bayar tanggal sekian. Kalau tidak bayar bagaimana? Ya mungkin ada penundaan ya, atau mungkin juga nanti ada denda kalau memang dia betul-betul tidak mampu, dia itu mampu tapi tidak mau bayar, ada denda takwid misalnya. Nah itu ya, tapi nanti kalau takwid atau kalau takwid ataupun iqab gitu ya, ataupun denda itu tidak boleh masuk ke dalam capital dari perusahaan tersebut, karena itu nanti masuk ke dalam riba gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, riwayat dari Ibnu Majah ya, Rasul SAW bersabda, sebelum itu tadi dikatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi ya. Allah Subhanahu wa taala itu selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Ya, jadi menolong di sini dalam makna spesifik itu adalah menolong dalam hal ya masalah keuangan. Ya masalah keuangan. Tapi tadi saya juga ingatkan juga gitu ya, ketika orang utang duit kira-kira mampu bayar nggak nih gitu ya. Kalau nggak ya baiknya ya kasih yang kita mampu untuk kita sodakokan saja gitu, seikhlasnya saja gitu ya. Karena nanti kalau memberikan utang juga kepada orang lain yang belum tentu mampu untuk membayar, itu artinya kita memberikan beban juga kepada orang tersebut. Ya, kalau ini yang mahasiswa mungkin masih belum lah ya, belum banyak gitu ya, belum banyak yang utang gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah di masa depan lah ya gitu. Baik. Nah, hadis yang kedua dari riwayat Ibnu Majah ya, dikatakan ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrotaini illa kana kasodaqatiha marrotan ya. Tidaklah seorang muslim ya, jadi ketika seorang muslim itu memberikan qard, di situ jelas ya, yukridu musliman, memberikan utang atau pinjaman kepada muslim lainnya ya sebanyak 2 kali ya, maka illa kana kasodaqatiha marrotan ya, seperti menyedekahkannya sekali. Nah, makna dari hadis ini kan sangat jelas sekali ya. Jadi misalnya saya itu memberikan utang kepada orang lain ya, kepada orang lain ya. Kemudian ternyata pas utang pertama ada misalnya Ahmad misalnya gitu ya, utang ke saya misalnya 1 juta gitu ya. Oke, ini 1 juta saya kasihkan, kemudian dikembalikan 1 juta. Nah, kemudian di lain waktu ternyata ini si Ahmad ini dia perlu utang lagi juga, 2 kali kasihkan. Yaudahlah, nih pinjam lagi 1 juta gitu ya. Maka ketika 2 kali dengan ikhlas dan ittiba itu dihitung sebagai sedekah kita tuh 1 juta. Tapi juga tadi memang dikembalikan juga gitu ya. Berarti itu menunjukkan juga ketika utang itu ya dikembalikan gitu ya. Jadi bukan ngutang kemudian lama nggak dikembalikan. Oh, itu saya itu ya. Bukan saya, maksudnya saya itu beberapa kali punya piutang gitu ya. Jadi orang lain utang ke saya gitu, kemudian akhirnya ini realita gitu ya. Akhirnya nggak bayar lebih dari 5 orang kayaknya gitu ya. Nah ini ya gimana kita mau sedekah, walaupun ya kita ikhlaskan sih bisa saja, tapi kalau jumlah kecil oke lah ya, di bawah 100 ribu misalnya. Tapi ini kalau sudah 1 juta misalnya, agak berat juga. Saya mungkin ada cerita gitu ya, ini agak unik ya, ini kisah nyata gitu ya. Jadi waktu itu saya ke Jogja, kebetulan ada acara ya, seminar, kalau nggak salah ada seminar ke Jogja. Nah ke Jogja itu ketemu seorang teman ya, kebetulan dia, mohon maaf misalnya dia juga dosen juga gitu ya, dosen juga di salah satu PTN malah di Jogja itu ya. Dia perlu pas saya datang ke sana dari Bogor, kemudian saya ikut seminar, kemudian pas ketemu saya pinjam duitnya dong 1 juta gitu ya. Saya bilang itu saya lagi safar nih, saya dari Bogor ke Jogja, kok malah yang orang Jogja itu utang 1 juta gitu ke saya gitu kan ya. Tapi karena waktu itu ya udah kebetulan pas ada gitu, saya transfer 1 juta gitu ya. Sampai hari ini itu sudah kayaknya sudah 3 tahun 4 tahun gitu ya, saya udah tagih kayaknya lebih dari 10 kali juga. Tapi aneh gitu ya, alasannya tuh ada saja. Saya bilang, ini unik sekali gitu. Saya dari Bogor kemudian ke Jogja, orang yang di Jogja itu malah utang ke saya 1 juta, kemudian ketika dibayar pakai WA pakai ini, alasannya itu 1001 alasan. Sampai hari ini ya, detik ini itu belum bayar gitu, walaupun ya hanya 1 juta gitu ya. Ya mungkin orang beda-beda lah, 1 juta ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. Tapi intinya kalau saya bicara tentang utang, karena waktu itu akadnya memang utang gitu. Yang sampai 10 juta, 12 juta juga ada juga gitu ya, 3 juta, 5 juta ada juga. Jadi
Jadi curhat nih jadinya gitu ya. Intinya adalah ya kalau kita ngutangin ke orang, lihat dulu lah orangnya gitu ya. Bukan pelit gitu ya, tapi ya kalau ini ya kita kasihkan aja lah apa gitu ya. Jadi konteks di sini ya sangat bagus sekali kalau kita ngutangkan ke orang lain sebanyak 2 kali gitu ya. Maka yang kita dianggap ya, atau kita itu termasuk ke dalam orang yang menyedekahkan 1 kalinya itu gitu ya. Bukan menyedekahkan bukan, tapi sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah 1 kali. Tadi pinjam, kan ini saya pinjamkan 1 juta ya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dia perlu lagi, kan ini pinjamkan 1 juta, kemudian dikembalikan lagi. Dan berarti saya itu sudah bersedekah 1 juta. Yaitu clear, hadis riwayat Ibnu Majah, jelas sekali ya. Nah itu ya terkait dengan hadis ya. Kemudian berikutnya juga ini riwayat dari Ibnu Majah juga, lebih kurang maknanya juga sama. Idza aqrada ahadukum qardon fa ahdalahu aw hamalahu ala daba fala yarkabuha wala yuqabbiluha aw yuqabbiluha illa ayyakuna jarra bainahu wa bainahu qabla dzalik. Ya, jadi jika salah seorang di antara kalian itu meminjamkan uang, kemudian uang yang dipinjamkan itu kemudian yang meminjam uang itu memberi hadiah atau mengajakmu naik kendaraan, maka janganlah naik dan janganlah terima hadiahnya kecuali itu adalah saling memberi hadiah yang sudah menjadi kebiasaan kalian sebelumnya. Ya, ini sama dengan kullu qardin jarro manfaatan atau jarro naf'an fahuwa riba. Ya, ini masih dalam konteks qard, yaitu konteks utang piutang ya, di mana utang piutang itu ketika ada intifa, ada manfaat yang diambil, maka manfaat itu adalah riba. Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba. Ya, ketika kita utang ke orang lain, kemudian orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita karena utang itu ya, walaupun itu bentuknya itu bukan materi, maka itu adalah riba dalam konteks ini. Ya, mungkin ini menarik ya. Kenapa? Karena salah satunya tadi adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita itu diperintahkan untuk tolong menolong ya, untuk mengutangi orang lain itu harus ikhlas. Tidak boleh ingin mendapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapat keuntungan, jangan qard, jangan dain, tapi akad bisnis, akad usaha gitu ya. Kalau qard pinjam ya sudah pinjam ya, jangan sampai kemudian misalnya begini. Ada teman kita utang ke kita nih ya, misalnya 1 juta gitu ya. 1 juta banyak lah ya mungkin ya. Pinjam 1 juta. Kemudian dia bilang yaudah, kamu ikut ini deh, saya anterin deh pakai motor gitu ya, atau nih saya kasih es nih gitu ya, karena sudah utang ke saya, sudah meminjamkan uang ke saya, ke dia gitu ya. Maka dalam hal ini ya, dalam pemahaman saya juga gitu ya, nanti kalau beda pendapat ya nggak apa-apa, itu adalah termasuk riba. Kenapa? Karena memanfaatkan ya, atau mengambil keuntungan dari utang piutang tersebut. Ya, jadi mengambil keuntungan. Kullu qardin jarro naf'an fahuwa riba. Ya, jelas sekali itu.